Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan diskusi ini walaupun secara daring. Dan selawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Saya Muhammad Zulkifli Husain selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Andi Nurul Hadriani, yang kedua, Dea Maulidia, dan yang ketiga, Sahraini. Acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara diskusi ini dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya beri kesempatan kepada penyaji untuk memaparkan hasil diskusinya. Penyaji pertama yaitu Andi Nurul Hadriani, dengan itu saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian bahasa Indonesia ilmiah. Bahasa Indonesia ilmiah, bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia untuk melahirkan pikiran dan perasaannya. Para ahli mengartikan bahasa menurut versi dan pemahamannya sendiri-sendiri, namun pada dasarnya antara seorang dengan lainnya tidak jauh berbeda. Lado 1961 menjelaskan bahasa adalah alat komunikasi utama antar manusia dalam masyarakat. Adapun Sturtevant 1950 memaparkan bahwa bahasa adalah sistem simbol lisan yang sewenang-wenang yang dipakai oleh anggota kelompok sosial untuk saling bekerja sama dan saling mempengaruhi. Sekian. Baik, penyaji kedua yaitu Dea Maulidia. Dengan itu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan ciri-ciri bahasa ragam ilmiah, yang dimana ciri-ciri bahasa ragam ilmiah pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Ciri umumnya adalah bahasa yang digunakan harus bersifat ilmiah, artinya sesuai dengan kaidah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Nah, ciri khususnya terbagi menjadi 4. Yang pertama cendekia, yang kedua lugas dan logis, yang ketiga jelas, dan yang keempat gagasan sebagai pangkal tolak. Nah, di sini saya akan menjelaskan cendekia. Ciri cendekia yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Hal itu diwujudkan dalam penyusunan atau pengorganisasian bahasa secara sistematis. Artinya teratur dan runtut sehingga menunjukkan kelogisan berpikir seseorang atau penulis. Nah, yang kedua adalah lugas dan logis. Ciri lugas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus bermakna harafiah dan tidak bermakna ganda. Sedangkan ciri logis adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan logika atau dapat diterima oleh akal sehat. Hal itu membantu penulis dalam mengungkapkan pola pikir atau gagasan dan membantu pembaca dalam memahami gagasan atau pola pikir penulis. Sekian. Baik, dan penyaji terakhir yaitu Sahraini, dengan itu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah yang ketiga. Yang ketiga yaitu jelas. Ciri jelas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus jelas struktur, kalimat, dan maknanya. Hal itu sangat membantu penulis dalam memaparkan gagasan atau pola pikirannya dan sangat mempermudah pembaca untuk memahami makna apa yang dimaksud. Yang keempat adalah gagasan sebagai pangkal tolak. Gagasan sebagai pangkal tolak yang dimaksud di sini adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berorientasi pada gagasan ataupun pola pikir, bukan pada penulis. Gagasan sebagai pangkal tolak
Terkait dengan objektivitas penulis, artinya penggunaan bahasa tersebut secara dominan bertolak pada objek yang dibicarakan dan bukan kepada penulis secara pribadi. Oleh karena itu, objektivitas harus ditandai dengan upaya penulis dalam menghindari penggunaan kata saya, kami, dan kita. Sekian. Itulah tadi pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Jadi kesimpulannya, bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia untuk melahirkan pikiran dan perasaannya. Bahasa Indonesia juga digunakan untuk kepentingan komunikasi ilmiah, disebut bahasa Indonesia ilmiah. Menurut Suparno DKK menjelaskan bahwa bahasa Indonesia ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan untuk menyampaikan buah pikiran yang bersifat ilmiah, bersituasi resmi dengan unsur-unsur kebahasaan yang bersifat baku. Adapun ciri-ciri bahasa ragam ilmiah yaitu cendekia, lugas dan logis, jelas, dan gagasan sebagai pangkal tolak. Baik, sebelum saya tutup, saya mengutip satu kata dari San Revolusioner, yakni sejatinya kemiskinan bukan semalam tanpa makan, melainkan sehari tanpa berpikir. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.